aturan. Tidak apa-apa. Kasus di SMK 2 ini apa yang sudah kita lakukan dan menyikapinya seperti apa? Pertama, hari Jumat yang lalu Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat sudah melakukan mengundang kepala sekolah SMK 2 untuk memberikan informasi dalam rangka menjelaskan kepada Ombudsman apa yang terjadi terkait dengan kasus di mana ada siswa yang melalui aturan yang mereka miliki harus berjilbab gitu ya. Nah, itu yang menjadi catatan kita, dan dari pertemuan itu kita mendapatkan pernyataan dari kepala sekolah bahwa yang bersangkutan menyadari kesalahan akan aturan tersebut gitu ya, dan bersedia untuk melakukan perubahan terhadap aturan. Nah, selanjutnya tentunya kami, karena hari Jumat itu adalah respon cepatnya kami, maka kami berkoordinasi dengan Ombudsman RI, dan selanjutnya juga berkoordinasi dengan kawan-kawan yang ada di Sumbar, terutama dengan Komnas HAM, dan hari ini kami akan melakukan pertemuan kolaboratif gitu ya antara Komnas HAM dengan Ombudsman, dan nanti malam juga ada dengan Komnas Perempuan. Dan hari ini kita juga berupaya menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk juga mendapatkan penjelasan, dan kita juga akan mendorong untuk dilakukannya perubahan terhadap kebijakan atau aturan yang ada di sekolah tersebut. Dan juga barangkali kita bisa mengidentifikasi bersama-sama, barangkali juga ada aturan-aturan yang lain di sekolah lain yang mungkin juga kita lakukan perbaikan. Menurut Ombudsman sendiri, kenapa ini bisa terjadi? Di antaranya itu barangkali kita lihat adanya dugaan kesalahan prosedur dalam pembuatan aturan gitu ya, memahami aturan yang menafsirkan aturan-aturan ini menjadi bagian yang terpenting, dan ini kita lihat sebagai satu dugaan kesalahan prosedur gitu. Dan juga kita melihat adanya dugaan tindakan yang tidak patut yang dilakukan oleh barangkali kepala sekolah atau BK gitu ya, terkait dengan tindakan harus menandatangani surat pernyataan dan segalanya. Apa yang diinginkan dalam pengundangan Kadis Pendidikan Sumbar ini? Tentu kita minta penjelasan terkait dengan rencana yang akan dilakukan, karena dari pernyataan yang disampaikan kepada media beberapa waktu yang lalu, Kadis menyatakan akan melakukan upaya perbaikan ya, dan kita memang melihat ada aturan, karena kita melihat ada aturan yang di dalam aturan itu sendiri dinyatakan bahwa siswa perempuan harus menggunakan kerudung gitu, dan yang ini kan yang akan perlu kita menjadikan upaya untuk berubah, karena memang siswa perempuan itu kan dengan berbagai latar belakang keyakinan agama gitu ya. Nah, bagaimana masing-masing keyakinan agama itu dihargai sehingga mereka mempunyai pilihan-pilihan cara berpakaian, terutama siswa non muslim gitu, itu menjadi bagian yang terpenting buat upaya perbaikan ke depan. Tapi sebetulnya kebijakan ini sudah bisa kita identifikasi sejak tahun 2012 yang lalu ya. 2011 yang lalu ada banyak aturan-aturan yang dibuat terkait dengan pakaian yang ada di sekolah-sekolah atau yang harus digunakan oleh para siswa di sekolah. Berarti itu aturan yang bisa dilakukan di sekolah? Seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa memang ada aturan tertulis. Ada aturan tertulis yang dibuat oleh sekolah, dan kami hari Jumat yang lalu juga mendapatkan aturan tertulis itu dari sekolah. Semua siswa tanpa mengenal agama yang ya, siswa perempuan. Siswa perempuan menggunakan kalau dalam bahasa itu kerudung.
berhubung. Ya. Yang ada di sini. Ya. Dan itu peraturan itu dibuat mereka mengacu kemana? Apakah perda waktu zaman Orde Baru wali kota dulu atau gimana Bu? Katanya. Nanti kita akan telusuri lebih jauh ya tentang dasarnya, tetapi memang diindikasi ada beberapa aturan-aturan yang yang dirujuk untuk pembuatan kebijakan itu. Dan biasanya di banyak tempat itu tidak hanya soal perda, tapi juga ada permen yang menjadi rujukan dalam pembuatan kebijakan tersebut. Itu yang pastinya kebijakan itu, terutama permen itu salah interpretasi terhadap kebijakan itu sendiri. Maksudnya bukan menyeragamkan pakaian gitu ya, tetapi setiap wilayah punya cara-cara lokal untuk menghargai keberagaman ini. Sejak kasus ini ada enggak laporan masyarakat datang ke ombudsman? Kami juga seperti ini loh, kami seperti ini ada enggak? Sebetulnya sampai hari ini tidak ada laporan. Ini adalah inisiatif kita untuk karena ini menjadi isu publik ya. Karena isu publik maka tentu ombudsman harus hadir untuk memastikan apakah di dalam persoalan ini ada dugaan maladministrasi yang terjadi, dan setelah kami lihat itu ternyata memang ada dugaan maladministrasi yang terjadi seperti yang tadi kami sampaikan. Ini apakah ombudsman sudah menelusuri juga ke sekolah-sekolah lain? Pak Kabit itu Joko